Halo Pedikers. Gak banyak yang tahu kalau ternyata saat ini ada 23 pangkalan militer Amerika Serikat yang beroperasi di Jepang, yang terbagi sekitar 50 camp dengan personil mencapai 50.000 orang, lengkap dengan berbagai jenis alutsista, termasuk pesawat tempur, kapal perang, dan tank. Mencurigakan, untuk apa ya pangkalan militer sebanyak itu? Padahal Jepang pernah dibom atom 2 kali oleh Amerika Serikat dengan korban tewas yang sangat banyak. Tapi sejak itu, Jepang justru menjadi sekutu utama Amerika Serikat. Semua itu bermula saat perjanjian San Francisco yang ditandatangani oleh 49 negara pada 8 September 1951 dan resmi mengakhiri Perang Dunia II. Perjanjian ini sekaligus memberikan Amerika Serikat hak untuk mempertahankan pasukannya di Jepang dan menggunakan pangkalan militer di sana yang katanya bertujuan untuk membantu menjaga stabilitas regional dan keamanan di Asia Timur. Dari 23 pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Jepang, pangkalan Yokosuka Naval Base dianggap sebagai pangkalan Amerika Serikat di Jepang yang paling strategis dan terpenting. Yokosuka Naval Base adalah salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Jepang. Pangkalan ini memiliki luas sekitar 230 hektar dan terletak di Teluk Tokyo, dekat dengan ibu kota Jepang. Sejarah Yokosuka Naval Base dimulai pada abad ke-19. Awalnya, lokasi ini hanya sebuah desa nelayan sebelum kemudian dibangun sebagai pelabuhan terbuka bagi perdagangan dengan bantuan dari Prancis. Selama abad ke-20, pangkalan ini menjadi salah satu fasilitas terpenting Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan digunakan sebagai gudang senjata utama mereka. Beberapa kapal perang Jepang terkenal seperti Yamashiro, Sukaku, dan Hiryu dibangun di sini. Seiring berjalannya waktu, pangkalan ini menjadi pangkalan militer Amerika Serikat setelah Perang Dunia II berakhir. Pangkalan Yokosuka juga disebut sebagai CFAY dan memiliki fasilitas khusus yang mendukung perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta operasi armada. Pada tahun 2008, USS George Washington menjadi kapal induk bertenaga nuklir pertama yang ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut Yokosuka. Selain itu, pangkalan ini juga memiliki beberapa kapal lainnya, seperti kapal komando USS Blue Ridge, kapal induk USS Ronald Reagan, kapal penjelajah USS Antietam, USS Silo, dan USS Robert Smalls, serta beberapa jenis kapal penghancur lainnya. Demi apa? Ya, biar nggak ada yang berani macam-macam lah. Soalnya pangkalan ini memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Next, ada kompleks yang diberi nama Camp Fuji karena memang terletak di kaki Gunung Fuji, gunung tertinggi di Jepang, tepatnya di dekat kota Gotemba di prefektur Shizuoka. Pangkalan ini memiliki beberapa fungsi, mulai dari tempat latihan militer, pelatihan pertempuran, dan latihan lapangan bagi personel militer Amerika Serikat, serta personel dari pasukan bela diri Jepang yang dikenal dengan JSDF, singkatan dari Japan Self-Defense Force. Ya, tahu sendiri kan, kalau sejak Perang Dunia II berakhir, Jepang mengadopsi konstitusi pasca perang yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa Jepang menolak untuk memiliki pasukan bersenjata, angkatan laut, dan angkatan udara. Tapi mereka punya Japan Self-Defense Force buat kekuatan pertahanan. Balik lagi ke Camp Fuji yang luasnya mencapai 125 hektar. Karena letaknya yang strategis, pangkalan ini mampu memberi kemampuan latihan di beragam kondisi geografis dan cuaca yang berbeda sehingga dianggap sebagai salah satu pangkalan militer terpenting. Sebenarnya Camp Fuji sudah menjadi kawasan penting militer selama beberapa abad. Pertama kali digunakan oleh samurai Koshogunan Kamakura pada abad ke-15. Dan pada abad ke-20, kawasan ini digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang sebagai fasilitas pelatihan selama Perang Dunia II dengan membangun fasilitas pelatihan besar-besaran dan beberapa camp kecil di sekitarnya, dan digunakan sebagai pangkalan pelatihan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ketika Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat pun mengambil alih wilayah ini dan mulai menggunakan Camp Fuji untuk pelatihan militer sendiri, terutama untuk Korps Marinir Amerika Serikat, serta untuk melatih personel JSDF, karena telah menjadi bagian dari hubungan keamanan dan pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang. Saat ini, Camp Fuji dipimpin oleh Komandan Kolonel Neil G. Owens dan Sersan Mayor Restituto Divas.
Beberapa fasilitas yang ada di Camp Fuji hampir sama dengan yang ada di pangkalan militer pada umumnya. Mulai dari lapangan latihan militer, ruang kelas, ruang akomodasi mulai dari tempat tidur, ruang makan, hingga area rekreasi. Lalu ada fasilitas olahraga juga, gudang peralatan, fasilitas medis, fasilitas komunikasi, dan fasilitas logistik. Sayangnya, informasi soal alutsista yang mereka miliki dirahasiakan. Selanjutnya, ada di Okinawa. Prefektur Okinawa adalah wilayah yang paling banyak didirikan pangkalan militer. Hal ini dilatari karena pertempuran Okinawa adalah pertempuran paling sengit di kawasan Pasifik selama Perang Dunia II. Semua pangkalan di Okinawa memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, serta mendukung kemampuan Korps Marinir Amerika Serikat untuk merespon ancaman dan krisis di sana. Namun, tetap saja kebencian atas kehadiran militer Amerika Serikat di sini masih ada hingga kini. Apalagi pemerintah lokalnya masih dipaksa untuk menanggung beban berlebihan atas pangkalan militer Amerika Serikat, termasuk beban kecelakaan, kejahatan, dan masalah kebisingan, serta polusi lingkungan yang ada. Mulai dari pangkalan Korps Marinir Camp Smedley di Butler, nama ini diberikan untuk menghormati Jenderal Smedley di Butler, satu-satunya di dunia yang menerima 2 Medal of Honor yang dikenal karena pengabdiannya dalam Korps Marinir Amerika Serikat, dan didirikan tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya di tahun 1955. Fasilitasnya mirip dengan pangkalan militer lainnya, seperti pusat komando dan kontrol, fasilitas pelatihan, akomodasi personil, fasilitas olahraga, dan beberapa fasilitas logistik. Pangkalan ini menjadi pangkalan induk bagi pangkalan lainnya yang ada di Okinawa, yaitu Camp Gonsalves atau yang lebih dikenal sebagai Jungli Warfare Training Center. Lalu ada pangkalan militer Camp Square, kemudian pangkalan marinir Camp Hansen yang fokusnya sebagai tempat latihan tembak-menembak. Gak heran sih kalau ada banyak lapangan tembak di sini. Pangkalan ini diambil dari nama Dale M. Hansen yang menerima Medal of Honor secara anumerta 3 hari setelah tindakan heroiknya dalam pertempuran Okinawa. Hansen berperan besar dalam pertempuran di Hill 60. Namun 3 hari setelah aksinya, dia ditembak oleh penembak jitu. Padahal kala itu, ia baru berusia 23 tahun. Terus ada pangkalan marinir Camp Muktereus, pangkalan marinir Camp Courtney One, pangkalan marinir Camp Foster, dan terakhir ada pangkalan marinir Camp Kinser. Itu yang berada di bawah komando pangkalan Korps Marinir Camp Smedley di Butler. Nah, selain itu, di Okinawa masih ada lagi pangkalan Korps Marinir Lapangan Udara Yontan 1, terus pangkalan Angkatan Darat Fort Buckner, pangkalan Angkatan Darat Stasiun Tori, dan yang terbesar ada pangkalan Angkatan Udara Kadina 1. Pangkalan ini menjadi pangkalan udara paling penting, bahkan dijuluki Keystone of the Pacific yang dimiliki oleh Amerika Serikat di Asia.